gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, ini dengan Nabila ya? Ya, Nabila. Oke, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Novelia Zarzadi, bisa dipanggil Kak Novel gitu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Naura Mulydia, bisa dipanggil Nabila, dari SMK Negeri 3 Malang. Oke, dari SMK kelas berapa? Kelas 10, jurusan kuliner. Jurusan kuliner ya? Iya. Seru dong masak-masak gitu ya? Seru. Mbak Nabila ini habis dari mana tadi? Habis kelas? Iya, habis dari sekolah, pulang sekolah. Emang tadi kan sekarang itu ya, Desember, berarti kan di akhir-akhir tahunnya itu kegiatannya di sekolah tuh ngapain aja biasanya? Kemarin itu habis ujian, terus akhir-akhir ini masih ngerjain remedial. Besok sudah kelas mid, terus rapotan, terus libur. Wah, cepet ya. Berarti gimana rasanya, udah ujian lega nggak sih? Lega, akhirnya udah selesai 1 semester. Tinggal kelas mid doang ya. Nah, Iya. kalau di SMK 3 tuh biasanya kelas midnya ada apa aja nih? Besok itu ada futsal, ada basket, badminton, terus habis itu ada Mobile Legend. Banyak sih. Banyak ya? Iya. Itu biasanya kamu ikut itu enggak? Enggak, biasanya jadi supporter aja. Oh, biasanya jadi supporter. Iya. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya apakah Nabila udah pernah konseling? Sudah pernah sama guru BK saya di SMK. Oh, sudah pernah ya. Berarti sudah tahu ya kalau nanti saya sebagai konselor, terus Nabila juga sebagai konseli, nanti bebas bercerita apapun permasalahan Nabila. Terus juga untuk kerahasiaannya ini terjamin, jadi hanya saya dan Nabila aja yang tahu, jadi hanya kita aja yang tahu gitu. Jadi cerita ini nggak akan kesebar kemana-mana gitu. Terus juga Mbak Nabila ini diharapkan terbuka dalam permasalahan Mbak Nabila ini, agar kita bisa memecahkan masalah dari Mbak Nabila ini gitu. Terus juga itu untuk sesi konseling ini kita laksanakan dalam waktu 45 menit. Apakah bisa disepakati? Bisa. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung untuk sesi selanjutnya. Sebelumnya, apakah tempat duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman. Oke, kita lanjut. Oke, bisa. Oh, sebelumnya saya izin itu ya, buka buku dulu sambil mencatat ya. Iya, Kak. Oke, bisa diceritakan nih, apa sih permasalahan Nabila ini akhir-akhir ini? Kan saya baru kelas 10 dan di SMK ini baru 1 semester. Jujur saya nggak ada niatan buat masuk SMK, karena saya dulu maunya habis SMP langsung masuk SMA. Tapi ternyata PPDB kemarin saya kan nggak lolos masuk SMK. Dan ternyata waktu masuk SMK itu lingkungannya beda banget sama lingkungan saya di SMP. Dari teman-temannya, dari guru, dari peraturannya semua beda. Dan selama kan satu kelas saya sampai kelas 3 nanti kan nggak diajak, nggak berubah. Sejauh 1 semester ini itu saya masih kurang bisa bergaul sama teman-teman saya. Teman-teman saya yang lain udah bisa berteman, bisa ngobrol asik, sedangkan di kelas saya cuma bisa berteman sama 1-2 orang teman saya aja. Jadinya mungkin karena faktor dulu SMP-nya juga berbeda, jadinya lingkungannya berbeda. Tapi karena itu saya jadi nggak nyaman di kelas, jadinya kalau mereka ngobrol saya jadi diem aja, terus jadi nggak enak mau belajar, itu nggak nyaman. Oke, dari cerita Nabila ini merasa kalau di 1 semester ini ya Nabila ini kayak ngerasa masih belum bisa, kurang bergaulan dengan teman-teman sekelasnya gitu ya. Iya. Terus juga ngerasa kalau dari lingkungan SMP yang berbeda, jadi
untuk kedekatannya itu masih kurang gitu. Terus juga Mbak Nabila ini saat ini juga masih punya 1 atau 2 teman gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, jadi nanti untuk konseling ini kita berfokus pada solusi dari permasalahan Nabila ini ya. Jadi kita fokus pada pemecahan masalah, gimana sih solusi dari permasalahan Nabila ini. Gitu. Oke. Kan tadi Nabila menjelaskan kalau merasa kurang bisa bergaul ya. Nah, ada nggak faktor lain dari kenapa sih kok Nabila ini ngerasa kurang bisa bergaul, meskipun ya kurang bisa bergaul, dari faktor diri Nabila ataupun dari lingkungan? Mungkin kalau dari faktor diri saya sendiri, saya mungkin memang orangnya sedikit introvert, tapi saya masih bisa ngobrol. Cuman teman-teman sekelas saya itu kebanyakan mereka itu lebih merasa kalau mungkin dari mindset ya berbeda, karena saya kan maunya fokus sama masa depan saya. Jadi saya ingin punya teman yang kita bisa sama-sama tumbuh bareng, kita bisa sama-sama maju bareng. Sedangkan mereka itu lebih mentingin main-main, terus mungkin dari cara mereka ngomongnya kasar, dan juga perilaku mereka berbeda, kayak aturan sehari-hari di hidup mereka berbeda. Mungkin kalau menurut saya itu seharusnya nggak boleh dilakuin, sedangkan mereka melakukan itu. Contohnya kayak berpacaran, merokok, dan lain-lain. Jadi mungkin dari latar belakang keluarga juga berbeda, karena kebanyakan teman-teman saya di kelas itu rata-rata keluarganya sedikit broken home, sedangkan mungkin keluarga saya masih lengkap. Jadinya mereka tuh kayak merasa mereka tuh kurang kasih sayang. Jadinya mereka kalau di kelas itu pembahasannya mungkin lebih ke kayak bahas cowok atau bahas mau main di mana. Oke, baik. Jadi Nabila ini ngerasa kalau kurangnya bisa bergaul itu karena juga mindset yang berbeda gitu ya dengan teman-teman. Terus juga lingkungan yang mungkin latar belakangnya beda, karena kebanyakan teman-teman Nabila ini mungkin keluarganya itu banyak yang mungkin broken home, terus juga mungkin mindsetnya itu suka main-main ataupun perilaku yang menurut Nabila ini kayaknya beda banget dengan Nabila gitu. Nah, tapi pernah nggak Nabila itu coba berusaha untuk bergaul gitu dengan teman-teman? Pernah, sering mencoba, dan teman-teman juga sering ngajak ngobrol. Cuman tetap ada kerasa kalau kita tuh beda frekuensi gitu kan Kak. Dari cara ngomong juga kan mereka kalau ngomong tuh cenderung frontal yang bentak-bentak gitu kan Kak. Jadi kadang kalau mereka ngomong juga, saya kadang sama teman-teman saya juga banyak yang sakit hati. Makanya kita lebih milih buat mungkin nggak ngobrol dulu, karena takutnya kalau kita maksa gitu kan sama-sama nggak enak gitu. Apalagi kalau semisal mereka ngelakuin salah, kita kan ngasih tahu baik-baik, terus mereka ngerasanya kita kayak yang paling benar gitu, merasa kita paling suci lah gitu. Berarti kamu pernah mendapat perilaku yang kurang mengenakan gitu ya dari teman-temanmu gitu ya? Nah, kalau di lingkungan SMP dulu nih, nah itu gimana? Apakah kayak sama kayak sekarang atau beda banget gitu? Kalau di SMP saya itu beda banget, karena mungkin SMP saya itu terkenalnya kan SMP favorit. Jadi yang masuk situ juga rata-rata anak-anak yang latar lingkungannya tuh bagus. Kalau di SMP saya semua itu benar-benar fokus ngejar pendidikan, terus mereka juga dekat sama Tuhan. Jadinya di lingkungan SMP saya itu kita bisa tumbuh bareng-bareng, kita bisa saling support. Habis itu
kalau ada masalah itu kita nggak takut buat cerita. Kalau misal ada satu yang nggak bisa pelajaran gitu selalu diajari, dirangkul bareng-bareng. Terus kalau di SMP saya itu dari guru-gurunya juga support banget kan Kak, karena SMP saya itu peraturannya juga ketat banget. Jadinya teman-teman saya di SMP juga anaknya tuh yang disiplin, enggak yang ikut pergaulan-pergaulan yang enggak gitu. Jadinya karena lingkungan SMP sama SMK saya beda, itu saya juga merasa takutnya selama 3 tahun ini di kelas saya juga nggak nyaman. Habis itu saya nggak bisa bergaul, bersosialisasi, takutnya nanti saya nggak bisa tumbuh juga. Oke. Jadi Nabila ini ngerasa di lingkungan SMP sampai SMK ini berbeda banget ya. Kalau di SMP itu menurut Nabila itu kayak sangat mendukung gitu. Terus ternyata di SMK ini menurut Nabila ini kurang mendukung dan Nabila ini kayak merasa kesusahan untuk bergaul gitu. Nah, kalau di kelas sendiri meskipun beberapa ini kayak ngerasa kamu kurang sefrekuensi, tapi ada nggak teman yang 1-2 gitu yang kamu ngerasa ini sangat bestie banget gitu, sangat satu frekuensi dengan kamu gitu, ada di kelas itu ada juga 2 orang, mereka tuh sama kayak saya, jadi mereka juga dari latar SMP-nya itu SMP yang cukup terkenal di Malang. Habis itu mereka mau masuk SMA juga nggak keterima, akhirnya masuk ke SMK. Mereka juga sama-sama ngerasa kurang bergaul, jadinya selama 1 semester ini kita ya cuman bertiga itu aja. Mau coba bergaul sama teman-teman yang lain pun merekanya juga merasa mereka nggak cocok sama kita juga ngerasa kita nggak cocok sama mereka. Akhirnya ya sudah, kita di kelas diem-dieman kayak orang nggak kenal gitu. Oke. Jadi kalau di kelas ternyata kamu punya 2 teman lagi ya, jadi kamu bertiga gitu. Nah, di kelas itu kan kamu cuma punya 3 orang ya, itu kamu merasa apa ya, kayak dikucilkan gitu nggak? Soalnya kan kayak kamu hanya 3 orang tapi ternyata teman-temanmu mungkin atau di kelasmu itu kayak sesirkel-sirkelan gitu nggak? Gimana kalau pertemanan di kelas gitu? Di kelas itu ada banyak circle-circle, jadi ada kelompok-kelompok. Kadang kita kalau ngobrol sama beberapa teman yang lain itu kadang masih nyambung, cuman kita nggak dianggap yang temenan banget gitu. Dan bahkan memang dikucilkan kadang kan kalau misal guru kan rata-rata percayanya sama itu kan Kak, sama perangkat kelas. Nah tapi perangkat kelas di kelas saya itu rata-rata memang anaknya tuh nakal-nakal, jadinya guru lebih percaya sama 2 teman saya yang tadi, karena kebetulan mereka berdua juga perangkat kelas. Tapi teman-teman kelas itu nggak suka kalau kita tuh nurut-nurut aja gitu loh Kak. Mereka kayak bilangnya nggak seru kalau harus ikutin aturan terus, lebih seru main-main biar ada kenangan gitu. Ya sudah gitu. Oke. Jadi kamu ngerasa ya itu ya perbedaan mindset gitu ya, jadinya kayak jadi gak satu frekuensi, jadi kayak kamu pengennya ini tapi ternyata teman-teman yang lain ternyata mikirnya enggak mau gitu ya. Oke, tapi kamu ada keinginan untuk ingin bisa bergaul dengan teman-teman yang lain? Ada keinginan, ada sekali keinginan, cuman kadang saya sendiri juga masih takut mau ngobrol itu, takutnya karena nggak cocok, takutnya mereka makin nggak cocok sama kita terus makin nggak mau ngobrol. Jadinya selama ini saya diem-diem aja, saya nggak tahu harus gimana. Jadi oke, berarti Nabila ini meskipun dengan mungkin mindset yang berbeda, terus juga mungkin perbedaan latar belakang, tapi Nabila ini sebenarnya ingin bisa bergaul, ingin bisa berteman lebih baik dengan teman-teman yang lain gitu. Oke. Nah, gimana nih? Gimana kalau kamu bayangkan malam ini kamu itu tidur. Nah, ketika kamu tidur itu sebuah keajaiban terjadi. Keajaiban ini membuat semua kesulitan dalam bergaul itu
hilang. Nah, ketika kamu bangun itu kayak terasa udah fine, udah berteman dengan semuanya. Nah, saat semuanya itu terjadi, apa yang kamu rasakan? Kalau semua terjadi, pastinya yang pertama pasti saya senang sekali. Terus yang kedua pasti saya juga lega, tenang, karena akhirnya bisa punya teman yang banyak di SMK. Terus setelah itu mungkin saya ya sudah sih senang dan juga lega. Oke. Jadi kamu ketika keajaiban itu terjadi, kamu ngerasa senang dan lega ya. Nah, terus apa sih yang kamu bisa lakukan untuk memulai harimu ini dengan perasaan senang dan lega itu? Hal kecil yang bisa kamu lakukan agar bisa merasa senang dan lega, bisa bergaul dengan teman-temanmu. Apa yang kamu lakukan? Mungkin kalau kalau bangun pagi itu kan, itu saya bisa senang dan lega itu kalau saya dan teman-teman saya bisa nyambung ngobrol. Walaupun pernah sesekali dan rasanya senang sekali, cuman itu nggak bisa terjadi setiap hari. Jadinya kadang ngobrol sama teman-teman nyambungnya itu cuma beberapa saat aja. Tapi dengan itu saya bisa ngerasa senang sih, bisa happy. Akhirnya bisa ngobrol sama teman-teman saya dengan nyambung. Oke. Dengan keajaiban itu ya, menurut kamu gimana? Gini aja, gimana kita coba ambil langkah kecil untuk mewujudkan keajaiban itu dari perumpamaan tadi. Gimana kalau kita ambil langkah kecil dari permasalahan tersebut? Nah, menurut kamu nih, dari ketika kamu merasa senang dan lega itu, apa sih langkah yang bisa kamu lakukan agar menuju agar bisa bergaul dengan teman-teman gitu? Mungkin langkah pertama itu saya menyesuaikan lingkungan di sekolah. Terus mungkin saya lebih meminimalisir biar perasaan saya juga nggak sakit hati kalau memang kita nggak satu frekuensi. Mungkin saya coba buat cocok-cocokin aja. Terus habis itu kalau mereka ngajak ngobrol saya tentang sesuatu yang menurut saya memang itu nggak benar, mungkin saya coba pahami dulu maksud mereka itu seperti apa dan pandangan mereka itu gimana, biar saya sendiri juga nggak mikirin opini saya aja. Oke, sangat bagus buat langkah Nabila yang sudah direncanakan, seperti kayak memahami pandangan dari teman-teman, terus juga mencoba mengobrol ya seperlunya, secukupnya gitu ya, biar tidak menyakiti perasaan Nabila. Kan tadi Nabila sudah mencoba menemukan, membantu mencari langkah kecil dari permasalahan Nabila ini. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa ingin sih Nabila ini mencoba bergaul lebih baik lagi dengan teman-teman gitu. Skala 1 untuk yang rendah banget, untuk yang 10 itu pingin banget gitu. Kayaknya 8 sih Kak, karena kalau dibilang pengen banget itu sejujurnya saya takut kalau semisal terlalu bergaul sama mereka saya nanti kebawa arus, karena memang menurut saya beberapa hal yang dilakukan mereka itu menurut saya memang menyimpang dan itu nggak sesuai sama yang diajarin orang tua saya di rumah. Tapi di sisi lain saya juga mau nambah relasi, saya juga mau temenan dengan nyaman di kelas biar saya belajar juga lebih enak, apalagi kalau ada tugas-tugas kelompok itu juga lebih enak. Jadinya mungkin 8 biar kita cuma teman sekedar teman dekat, teman biasa aja, enggak yang terlalu dekat atau yang ikut-ikut banget, tapi seenggaknya bisa bergaul, bisa punya hubungan yang baik lah. Oke, berarti kamu ngerasa
8 itu ya ingin berteman secukupnya gitu ya, karena menurut kamu ada beberapa perilaku teman kamu yang menyimpang gitu ya. Iya. Nah, kan tadi 8 ya, nah duanya ini kemana ini duanya? Karena kalau yang tadi, karena kalau semisal 10 kan itu kan berarti yang kepengen banget. Saya takutnya kalau memang saya bergaul sama mereka, terus saya pelan-pelan, kan pasti kalau pertemanan kan kita jadinya ngikut-ngikut gitu kan Kak. Saya takutnya kalau saya terlalu maksa terus saya temenan sama mereka, saya jadi sama kayak mereka, terus saya jadi lupa sama diri saya sendiri itu kayak gimana. Saya lupa sama pendirian saya lupa kalau yang saya kejar itu awalnya apa. Takutnya kayak gitu, karena jujur teman-teman saya di kelas itu memang benar-benar berbeda banget dari saya. Tapi memang lama-kelamaan, walaupun kita nggak temenan, lama-kelamaan saya ngerasa kalau ada beberapa hal dari mereka tuh yang jadinya ke bawah di saya. Kayak contohnya mereka tuh kan suka banget dikit-dikit ngomong kasar. Kadang saya juga karena mungkin sering dengar kayak gitu, saya jadi ikut-ikutan. Terus habis itu mereka kayak males-malesan ngumpulin tugas. Kadang saya jadi ikut-ikut, makanya saya nggak mau yang terlalu berteman. Cuman di sisi lain yaitu saya mau bisa bergaul sama mereka. Oke, saya paham perasaan Nabila ini ya. Jadi dari cerita Mbak Nabila ini, dari scoring, dari skala yang tadi saya berikan, ternyata Mbak Nabila ini memilih 8 karena ya sebenarnya ingin bergaul, tapi juga karena melihat perilaku yang beberapa yang menurut Nabila ini kayaknya tidak seharusnya ditiru, jadi Mbak Nabila memilih 8 gitu ya. Terus juga karena bisa berdampak mungkin buruk bagi diri Mbak Nabila gitu. Nah, dari cerita atau keinginan Mbak Nabila ini juga sangat bagus, bisa diterapkan dalam langkah kecil tadi yang kita sudah rencanakan gitu ya. Udah Mbak Nabila utarakan tadi dengan tadi memahami pandangan, terus juga pandangan teman itu, terus juga ngobrol mungkin secukupnya dan secukupnya, sepentingnya gitu ya, biar tidak terlalu ikut arus ke perilaku yang mungkin buruk. Oke. Apakah ada hal lain yang ingin diceritakan lagi sama Nabila? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, karena ini waktunya juga sudah habis ya Nabila ya, jadi bisa kita tutup. Nah, sebelum itu perasaan Nabila ini gimana nih setelah mengikuti sesi konseling ini? Rasanya lega karena bisa diceritakan, dan sebelumnya memang saya benar-benar nggak tahu apa yang harus saya lakukan biar hal tersebut itu bisa diselesaikan. Tapi akhirnya bisa cerita sama Kak Novel, jadi bisa nemu solusinya, dan insya Allah akan saya coba. Oke, baik. Dari sangat bagus ya solusi, dan sangat di luar ekspektasi, ternyata Nabila ini ngerasa lega dan senang gitu ya konseling dengan saya. Oke, untuk sesi konseling selanjutnya bisa kita rencanakan minggu depan. Apakah Nabila bersedia? Bersedia sekali. Oke, nanti kamu pengennya hari apa dan jam berapa? Hari Senin aja Kak, seminggu di hari yang sama aja. Oke, di hari yang sama aja ya. Oke, jadi untuk sesi konseling selanjutnya nanti kita bisa memfollow up lagi. Nah, langkah kecil tadi yang kita sudah rencanakan itu apakah sudah terlaksana dengan baik, bisa dilaksanakan sama Nabila atau tidak gitu. Jadi kita bisa follow up di minggu depan gitu. Oke, jadi cukup dari konseling kita kali ini. Terima kasih Nabila sudah bersedia bercerita dan hadir pada sesi konseling ini. Terima kasih kembali Kak. Ya, sama.